Uni Eropa makin kurang ajar, CPO RI diembargo. Harga CPO berakhir ambles setelah Uni Eropa menyetujui undang-undang baru untuk mencegah perusahaan menjual komoditas yang memiliki keterkaitan erat dengan deforestasi. Undang-undangnya akan mewajibkan perusahaan untuk membuat pernyataan uji tuntas yang menunjukkan bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi tidak merusak hutan sebelum mereka menjual barang ke Eropa. Jika tidak, perusahaan akan menerima denda. Undang-undang ini berlaku untuk kedelai, daging, minyak sawit, kayu, kakao, dan kopi, serta turunan termasuk kulit, coklat, dan furnitur. Selain itu, laju CPO juga terbebani oleh harga minyak saingan yang melemah. Harga minyak kedelai di Dalian berakhir turun 0,5%. Minyak sawit dipengaruhi oleh pergerakan minyak terkait karena mereka bersaing untuk mendapatkan bagian di pasar minyak nabati global. Isu deforestasi memang sudah lama menjadi perdebatan. Pasalnya, dampak dari deforestasi tentunya tidak kecil, mulai dari berkurangnya hutan primer, hutan yang belum pernah disentuh oleh manusia, hingga punahnya spesies yang dilindungi, serta pemanasan global. Hal ini jelas mengkhawatirkan mengingat hutan merupakan salah satu paru-paru dunia. Seperti yang ditawarkan Reuters pada Selasa 6 Desember 2022, Uni Eropa telah menyetujui undang-undang untuk melarang perusahaan menjual kopi, daging, kedelai, coklat, karet, dan beberapa turunan sawit yang terkait dengan deforestasi pasar di Eropa. Undang-undang akan mewajibkan perusahaan untuk membuat pernyataan uji tuntas menunjukkan bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi pada perusahaan hutan sebelum mereka menjual barang ke Uni Eropa, atau mereka dapat menghadapi denda yang sangat besar. Deforestasi bertanggung jawab atas sekitar 10% emisi gas rumah kaca global yang mendorong perubahan iklim dan menjadi fokus pada konferensi COP15 PBB pekan ini. Pada pertemuan tersebut akan membahas mengenai solusi kesepakatan global untuk melindungi alam. Setelah undang-undang tersebut resmi berlaku, maka produsen dan pedagang memiliki waktu 18 bulan untuk mematuhi peraturan tersebut, di mana perusahaan yang lebih kecil akan memiliki waktu 24 bulan untuk beradaptasi. Namun, jika perusahaan tidak mematuhi aturan tersebut, dapat dikenakan denda hingga 4% dari omset perusahaan di negara anggota Uni Eropa. Menurut Komisi Eropa, undang-undang tersebut akan melindungi setidaknya 71.920 hektar atau 278 mil persegi hutan atau setara 100.000 lapangan sepak bola. Bank Dunia juga memprediksi bahwa undang-undang tersebut dapat mengurangi emisi karbon global secara tahunan sebesar 31,9 juta metrik ton per tahun atau setara besaran emisi karbon Denmark pada 2021. Sementara, bagi negara-negara produsen komoditas yang erat deforestasi menilai peraturan tersebut memberatkan dan membutuhkan biaya mahal untuk menyediakan sertifikasi bebas lahan deforestasi. Dengan diberlakukan undang-undang terkait larangan impor untuk terkait deforestasi tentu akan berimbas terhadap minyak sawit Indonesia. Pasalnya, Uni Eropa terdiri dari 27 negara, bahkan Jerman, Prancis, Italia, dan Belanda termasuk di dalamnya. Beberapa negara tersebut juga memiliki perekonomian yang cukup besar di dunia. Maka dari itu, sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, tentunya peraturan ini menjadi ancaman yang sangat serius bagi tanah air. Perdebatan deforestasi pada CPO Indonesia sudah terjadi pada tahun 2007 ketika Temtos melaporkan bahwa organisasi PBB menilai produksi sawit sebagai penyebab utama deforestasi di Indonesia, di mana pembalakan liar dan penanaman kelapa sawit lazim terjadi di 37 dari 41 taman nasional. Pada 2017, volume ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa sangat besar, bahkan lebih dibandingkan ke Cina. Volume ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa tercatat hingga mencapai 3,34 juta ton dan didominasi oleh impor dari Belanda hingga 1,16 juta ton. Nilai impor tersebut bahkan melebihi total impor di Cina yang hanya 3,1 juta ton, meskipun masih kalah dengan impor India hingga 7,3 juta ton. Sejatinya, isu tersebut memang sudah berhembus sejak lama dan Indonesia berhasil menurunkan deforestasi secara signifikan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa angka deforestasi bersih pada 2019 sampai 2020 seluas 115.459 hektar.
turun hingga 75% dibandingkan tahun 2018 sampai 2019 yang hanya sebesar 462.460 hektar. Data tersebut merupakan data deforestasi Indonesia yang disesuaikan dengan peta rupa bumi terbaru di kebijakan Satu Peta. Ruanda Agung Sudirman, PLT Direktur Jenderal Planologi, Kehutanan, dan Tata Lingkungan atau KLHK, mengatakan bahwa pemantauan deforestasi tersebut menggunakan citra satelit Landsat 8 OLI yang disediakan oleh LAPAN. Hasilnya, Indonesia memiliki tutupan hutan 95,6 juta hektar atau 50,9% dari daratan. Dari luas itu, 92,5% atau 88,4 juta hektar di kawasan hutan. Namun, terlepas dari pencapaian yang signifikan tersebut, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan terus menekan laju deforestasi di Indonesia. Tantangan untuk tahun selanjutnya adalah memenuhi peningkatan permintaan yang lebih lanjut untuk produk yang dibuat dari minyak kelapa sawit, sambil memastikan deforestasi turun-menurun. Namun, jika kita boleh membandingkan luas daratan Eropa 10,53 juta kilometer persegi dan mempunyai luas hutan sekitar 182 juta hektar dan lahan hijau pada 2015 yang setara dengan 43% dari luas seluruh daratan Eropa. Data terbaru dirilis oleh Eurostat dalam rangka Hari Hutan Sedunia untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya seluruh jenis hutan. Menurut data tersebut, pada 2015, lebih dari luas wilayah 7 negara Eropa adalah lahan hijau. Di antara 28 negara Uni Eropa, Swedia memiliki area hutan terbesar yaitu 30,5 juta hektar. Spanyol pada urutan kedua dengan 27,6 juta hektar dan Finlandia dengan 23 juta hektar. Sedangkan Indonesia berdasarkan informasi dari Badan Informasi Geospasial, luas wilayah daratan Indonesia ialah 1,9 juta kilometer persegi atau 50% dari total daratan, di mana 92,5% dari total luas hutan atau 88,4 juta hektar berada dalam kawasan hutan. Hasil pemantauan hutan Indonesia tahun 2020 menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 95,6 juta hektar kawasan hutan. Maka, jika Eropa menuduh Indonesia melakukan deforestasi, seharusnya luas hutan di seluruh Eropa seluas 475 juta hektar, bukan hanya 185 juta hektar saja, yang notabene memiliki luas daratan 5 kali lebih luas daripada Indonesia. Ini jelas kelicikan yang hakiki. Di sisi lain, menurut laporan Kementerian Perindustrian yang bertajuk Tantangan dan Prospek Hilirisasi Sawit Nasional, untuk menghasilkan 1 ton minyak kelapa sawit atau crude palm oil atau CPO hanya membutuhkan lahan seluas 0,3 hektar saja. Sebagai bandingannya, untuk menghasilkan 1 ton minyak lobak dibutuhkan lahan seluas 1,3 hektar. Sedangkan untuk produksi 1 ton minyak bunga matahari, sunflower oil, butuh lahan 1,5 hektar dan untuk 1 ton minyak kedelai atau soybean diperlukan lahan hingga 2,2 hektar. Dengan demikian, produktivitas lahan perkebunan kelapa sawit jauh lebih tinggi dibandingkan perkebunan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Lantas, apakah Indonesia benar-benar melakukan deforestasi untuk menghasilkan minyak kelapa sawit atau CPO? Dengan data tersebut, bagaimana menurut teman-teman?